Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din wa kafa billahi syahida amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut tak perlu kemudian kita minta, tak perlu kemudian kita upayakan. Allah senantiasa membanjiri kita dengan berbagai macam nikmat. Dan dua nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, yakni nikmat keimanan dan keislaman yang senantiasa kita rasakan hingga hari ini. Kenapa? Bila mana kedua nikmat tersebut tidak ada pada kita, maka sungguh nikmat-nikmat yang lainnya tidak akan ada artinya, tidak akan menyenangkan bagi kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya salawat serta salam haruslah senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kerinduan ini hanyalah milik beliau, sungguh kecintaan ini hanyalah milik beliau, dan sungguh suri tauladan terbaik hanyalah beliau. Dan semoga kita semua yang senantiasa berupaya mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengupayakan kecintaan hanya kepada beliau, kelak yaumil kiamah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang boleh jadi sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Maka jangan sampai kemudian kita menghabiskan sisa-sisa waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesia-siaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum," telah datang kepada kalian, telah datang kepada kita syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Apa itu bulan penuh berkah? Yakni bulan yang kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihadirkan kepada kita kecuali di bulan suci Ramadan. Dan bulan ini kemudian bulan yang harus senantiasa kita optimalkan dengan dua hal, yakni berpuasa dan juga membaca dan mempelajari ayat suci Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulannya syahrul syam, syahrul Quran, bulan puasa, dan juga bulan Al-Quran, di mana hari demi hari di bulan suci Ramadan ini, di sisa-sisa waktu di bulan suci Ramadan ini, haruslah senantiasa kita habiskan hari-hari kita dengan berpuasa, dan jangan sampai kelewatan satu hari pun. Begitu juga dengan hari-hari kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, haruslah senantiasa kita isi hari-hari kekosongan kita dengan memperbanyak bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan yang sesuai dengan ayat-ayat yang kemudian Allah turunkan di dalam Al-Quran, menyesuaikan dan mengupayakan memperjuangkan syariat-syariat Allah yang Allah tanamkan, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, salah satunya berpuasa dan berbagai macam syariat yang lainnya. Jemaah atau bahkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk kemudian senantiasa kita memperbaiki diri, senantiasa kita berusaha untuk melejitkan amalan-amalan soleh kita. Jangan sampai di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini malah amalan-amalan kita kendor. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kemudian hal tersebut terjadi, bahkan menghampiri kita atau bahkan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini ada banyak hal yang patut kita lakukan, ada banyak hal yang harus kita upayakan, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan mental fisik kita untuk kemudian meraih keberkahan di bulan suci Ramadan dengan keberkahan yang tentunya tidak lain daripada tidak bukan mengoptimalkan seluruh amalan-amalan kita hanya kepada Allah SWT. Jangan sampai di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita malah bermalas-malasan, kita malah kemudian mundur daripada hari-hari di awal-awal kita puasa. Jangan sampai seperti itu. Maka ada hal yang kemudian ingin kami sampaikan kepada kita agar bulan suci Ramadan kita kali ini, tahun ini, itu menjadi sebuah bulan suci yang kemudian setelah kita keluar dari bulan suci ini, kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Apa itu? Yang pertama, teman-teman, haruslah kita senantiasa memperbarui keimanan kita, memperbarui keimanan kita dengan banyak-banyak mengingat Allah, dengan banyak-banyak
berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, senantiasa perbarui keimanan kita. Dan tak kalah kemudian kita ingin melakukan aktivitas, maka dahulukan niatan yang baik, senantiasa memperbarui niat kita, karena sebuah amalan yang harus senantiasa kita perbarui adalah niat. Nah, yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian hari-hari kita itu diakhiri atau dilalui tanpa kemudian meningkatkan amal soleh kita. Karena kata Rasulullah, tak kalah hari ini itu sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang kurang beruntung atau termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Dan manakala hari ini itu jauh lebih banyak maksiatnya daripada hari kemarin, nah maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Namun siapakah orang-orang yang beruntung? Yang manakala hari ini jauh lebih baik amal-amal solehnya, jauh lebih meningkat amal-amal solehnya ketimbang hari kemarin. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira 3 hal tersebut dapat memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa mengoptimalkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan suci Ramadan kali ini, untuk meraih kedekatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kurangnya datangnya dari diri kami pribadi. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yauma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.